Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Dr. Subhan Adrin Sudirman MA selaku dosen mata kuliah Psikologi Kognitif. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 orang, yaitu Anissa Tiara Simamora, Hilma Wildana Sofia, dan Fatia Nursofa Rohma. Apa itu konsep? Konsep didefinisikan oleh Hulse, Eget, dan Disse sebagai sekumpulan atau seperangkat sifat yang dihubungkan oleh aturan-aturan tertentu. Suatu sifat merupakan setiap aspek dari sesuatu objek atau kejadian yang memiliki sifat-sifat yang sama dengan objek atau kejadian yang lain. Suatu aturan adalah instruksi untuk berbuat sesuatu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembentukan konsep adalah suatu proses pengelompokan atau pengklasifikasian sejumlah objek, peristiwa, atau ide yang serupa menurut sifat-sifat atau atribut nilai tertentu yang dimilikinya ke dalam suatu kategori. Menurut Anderson, ada 3 pandangan mengenai dasar pembentukan konsep, yaitu dari segi bahasa atau linguistik, sifat-sifat yang tumpang tindih atau overlap, fungsi yang serupa atau familiar function. Menurut pandangan dari fitur overlap, orang-orang menyadari bahwa sejumlah objek memiliki sifat-sifat yang tumpang tindih antara satu dengan yang lain, dan karena itu perlu dibentuk suatu kategori yang dapat mencangkup semuanya. Pandangan ini telah dibuktikan pada penelitian Fried dan Holyoake yang menemukan bahwa orang-orang dapat mempelajari kategori-kategori tanpa label bahasa. Sedangkan dari pandangan fungsi berasumsi bahwa orang-orang menyadari adanya sejumlah objek di sekitarnya yang memang memberikan fungsi-fungsi serupa dan memungkinkan mereka membentuk suatu kategori untuk mencangkup semuanya. Sedangkan dari segi bahasa, beranggapan bahwa pemberian label bahasa dapat menyediakan isyarat yang menunjukkan adanya suatu kategori dan orang-orang belajar mengidentifikasi isyarat itu. Pandangan ini paling tidak secara implisit terkandung di dalam kebanyakan eksperimen terhadap pembentukan kategori. Proses pembentukan konsep. Proses pembentukan konsep ada 2 pandangan pokok, yaitu pandangan klasik dan pandangan modern. Pandangan klasik, proses belajar konsep menurut pandangan klasik sangat menekankan pada segi aturan pembentukan suatu konsep, karena eksperimen-eksperimen yang dilakukan kebanyakan di laboratorium dan menggunakan konsep-konsep buatan yang logis sehingga dapat didefinisikan secara tepat atau well-defined. Sedangkan pandangan modern mencangkup 2 tahapan proses, yaitu yang pertama, mula-mula seseorang membentuk representasi informasi atau di dalam ingatan mengenai kelas konsep yang diberikan. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan kognitif yang dibutuhkan bagi penggunaan informasi yang telah direpresentasikan untuk mengevaluasi dimensi-dimensi khusus, baik kesamaan maupun perbedaan di antara contoh-contoh baru. Jenis-jenis konsep. Para ahli psikologi telah menggunakan berbagai macam objek sebagai stimulus dalam penelitiannya mengenai bagaimana konsep-konsep dibentuk dan bagaimana pula benda-benda diklasifikasikan. Konsep logis. Konsep logis atau disebut juga konsep buatan digunakan dalam tugas belajar konsep dengan menghadirkan kepada subjek berbagai macam pola stimulus yang tidak biasa dialami di dalam lingkungan sehari-hari. Konsep alami. Akhir-akhir ini penelitian konsep-konsep logis menjadi semakin berkurang dan banyak bermunculan penelitian yang mengarah pada konsep-konsep atau kategori-kategori alamiah. Hal ini disebabkan karena kategori-kategori logis tidak mewakili berbagai macam kategori yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Konsep konkret. Konsep konkret adalah pengertian yang menunjuk pada objek-objek di dalam lingkungan fisik. Konsep konkret mewakili golongan benda tertentu seperti meja, kursi, dan pohon, golongan sifat tertentu seperti warna, bentuk, dan ukuran, relasi tempat di antara benda-benda seperti di atas, di bawah, dan di samping, golongan perbuatan tertentu seperti duduk, mengangkat, dan menurunkan. Konsep yang didefinisikan. Konsep yang didefinisikan adalah konsep yang mewakili realitas hidup, tetapi tidak langsung menunjuk pada realitas seperti objek-objek konkret, karena realitas itu tidak berbadan. Strategi belajar konsep. Suatu aspek penting mengenai bagaimana orang-orang melakukan belajar konsep ialah terletak pada cara-cara mereka melakukan tugas sehingga menemukan konsep. Strategi scanning. Simultaneous scanning. Subjek memulai dengan semua kemungkinan hipotesis, kemudian membuang hipotesis-hipotesis yang tidak dapat dipertahankan.
Strategi focusing. Conservative focusing, subjek mula-mula merumuskan hipotesis, dilanjutkan dengan memilih suatu contoh positif yang menjadi titik perhatiannya, kemudian membuat urutan rumusan kembali. Materi selanjutnya yaitu teori pembentukan konsep. Teori pembentukan konsep terbagi menjadi 3, yaitu teori asosiasi, teori pengujian hipotesis, dan teori pemrosesan informasi. Teori asosiasi adalah teori yang menerangkan bahwa belajar konsep sebagai suatu proses asosiasi respon-respon yang muncul selama belajar dengan contoh-contoh yang mendefinisikan konsep. Dengan kata lain, belajar konsep tidak berbeda dengan proses dasar belajar yang lain. Selanjutnya, teori asosiasi mengalami perubahan dengan diperkenalkannya konsep mediasi atau perantaran oleh penganut aliran behaviorisme modern. Teori mediasi adalah pembentukan konsep sebagai langkah hindering berada di antara stimulus dan respon, bukan suatu asosiasi langsung antara atribut yang relevan dari stimulus dengan respon nyata. Selanjutnya yaitu teori pengujian hipotesis. Menurut Hulse, Ijit, dan Dies 1981, diasumsikan bahwa perilaku seseorang senantiasa dibimbing oleh beberapa hipotesis. Penekanan pada adanya pengujian hipotesis ini sebenarnya tumbuh dari penelitian-penelitian klasik yang dilakukan oleh Brunner dan kawan-kawan. Selanjutnya yaitu teori pemrosesan informasi. Mesin komputer yang mempelajari konsep-konsep yang dilakukan oleh Hofland dan Hulse pada tahun 1981. Model program yang mereka buat secara umum disebut sebagai model pemrosesan informasi tentang belajar konsep, yaitu persepsi. Definisi tentang contoh-contoh positif dan pengembangan pohon keputusan atau Decius-Tree. mencirikan aktivitas ini sebagai pemilihan contoh-contoh positif. Program komputer ini dapat melakukan tugas belajar konsep yang kompleks dan lebih efisien daripada manusia melakukannya dalam kondisi yang dapat diperbandingkan. Materi selanjutnya yaitu taraf perkembangan konsep. Terdapat 4 taraf perkembangan konsep yang dialami individu. Taraf-taraf ini tampak tersusun menurut tingkat perkembangan kognitif yang dicapai oleh individu, terutama teori perkembangan yang diusulkan oleh Piaget dalam De Coco dan Crawford 1977.